Beberapa tahun yang lalu, saya pertama kali melihat foto-foto ini. Mungkin ini tidak berarti bagi Anda, namun apa yang kita lihat di layar adalah potongan kecil pinus dan bercak darah yang muncul dengan sendirinya. Aneh. Foto-foto ini membangkitkan rasa ingin tahu saya, dan saya memutuskan untuk menyelidiki. Sebenarnya, dengan beberapa klik di internet, saya belajar bahwa potongan kecil roti ini sebenarnya disebut hosti, dan itu digunakan dalam misa Katolik. Misa Katolik, saya rasa Anda sudah tahu, setidaknya namanya, ya, apapun agama Anda, saya yakin Anda sudah pernah pergi ke misa sekali seumur hidup Anda. Mungkin untuk pernikahan atau pemakaman, atau mungkin pada misa Natal, bersama orang tua Anda. Kita duduk berdiri, bernyanyi, duduk berdiri sementara yang lain berlutut. Dan ketika kecil kita tidak mengerti semuanya, menunggu agar itu berlalu sambil melihat gambar di samping atau membayangkan sedang memanjat tiang. Oh tidak, Anda tidak pernah melakukan itu. Singkatnya, dengan mencari informasi sedikit, saya memahami bahwa hosti sering dibuat di biara oleh para biarawan atau biarawati. Sebenarnya resepnya sangat sederhana. Hanya terdiri dari tepung gandum, air, dan itu saja. Tidak ada ragi atau pengembang. Dan pada dasarnya itulah yang menjaga hosti tetap datar, membentuk cakram putih kecil, tetapi tidak mengembang seperti baget atau roti bulat yang biasa Anda beli di toko roti. Tapi semakin saya melanjutkan penelitian saya, semakin banyak hal aneh yang terakumulasi. Misalnya, saya yakin Anda tidak tahu bahwa ada elemen yang akan saya bicarakan di gereja-gereja Katolik. Baiklah, ketika kita masuk ke dalam gereja, menyenangkan. Arsitekturnya sering menakjubkan dan menyenangkan karena ketika ada banyak kebisingan di kota, tempat yang tenang dan damai. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melakukannya, tetapi saya suka ke gereja di Paris antara siang dan 2. Suasananya cukup menenangkan. Cahaya dari kaca patri, keheningan, kadang-kadang bau lilin, memang itu tempat yang cukup keren ya. Dan apakah Anda pernah memperhatikan cahaya merah kecil di depan? Itu mengingatkan Anda pada sesuatu kan? Ada cahaya merah kecil ini karena di sampingnya, di dalam semacam kotak emas yang kita sebut tabernakel, ada semacam piala yang kita sebut siboir, dan di dalam siboir ini memang ada hosti, tetapi hosti yang kita sebut hosti yang dikuduskan. Sampai di situ Anda mungkin tidak mengatakan apapun yang luar biasa. Anda mungkin bertanya-tanya hubungannya dengan foto-foto di awal. Ya, sejujurnya ketika saya menemukan apa yang akan saya ceritakan, saya tidak berhenti terkejut. Benarnya, selama misa ada momen terpenting bagi umat Katolik saat imam akan mengambil sebuah hosti dan menguduskannya. Dan faktanya, setelah momen tepat, umat Katolik percaya bahwa hosti bukan lagi roti, tetapi menjadi pribadi Yesus itu sendiri. Seperti, sungguh itu bukan simbol atau gambar. Tidak, bagi umat Katolik, hosti kudus bukanlah sepotong roti, tetapi benar-benar merupakan pribadi hidup, pribadi Yesus, Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya, bagi umat Katolik, sebuah hosti yang dikuduskan bukanlah objek suci, tetapi Yesus itu sendiri yang dapat disembah. Tidak ada yang membicarakannya. Kita cenderung percaya bahwa setiap tempat ibadah seperti gereja, masjid, sinagoga memiliki objek suci mereka sendiri. Bagi Katolik, itu bukan sekadar objek, tapi Tuhan hadir di gereja. Jadi saya pergi ke sebuah gereja untuk melihat, dan memang kita melihat lampu merah kecil di samping tabernakel yang menunjukkan bahwa hosti yang dikuduskan, yaitu Yesus, benar-benar hadir di dalam tabernakel, di dalam kotak kecil yang terkunci. Tetapi kemudian saya bertanya-tanya, bagaimana umat Katolik percaya pada sesuatu sebesar itu? Bagaimana mereka percaya bahwa roti menjadi pribadi selama misa, dan bahwa setelah konsekrasi, hosti bukan lagi roti? Karena saya jujur, saya ingin menyelidiki dengan serius, tanpa prasangka, mencoba memahami kenapa umat Katolik percaya. Intinya, apa alasan mereka percaya bahwa bagi mereka, hosti benar-benar berubah menjadi Tuhan itu sendiri. Karena saya kira mereka tidak percaya buta, dan mereka punya alasan baik untuk percaya itu benar. Saya berharap, semakin dalam saya menggali, makin banyak jawaban, menimbulkan pertanyaan baru, dan saya akan kembali ke situ. Pertama-tama, saya memperhatikan bahwa kata-kata imam selama misa adalah kata-kata Yesus selama perjamuan terakhirnya. Memang, Injil, buku yang menceritakan kehidupan Yesus, mencatat perjamuan terakhir Yesus. Selama perjamuan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat. Ia memecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Ia berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Saya ingatkan, walau tak terlihat, Injil sebenarnya adalah dokumen amat andal untuk mengetahui hidup Yesus dari Nazaret. Saya buat video soal itu, bisa Anda temukan di saluran saya. Jadi singkatnya, imam selama misa pada saat yang disebut konsekrasi, yang mengulangi kata-kata ini adalah tubuhku yang diserahkan untukmu. Dan kemudian ia mengangkat hosti dan seluruh jemaat menundukkan kepala dan bersujud, berlutut, karena ingatkan bagi mereka ini bukan roti, tetapi benar-benar Yesus yang hadir secara nyata tepat di depan mereka. Dan kemudian imam melakukan hal sama dengan piala, yang merupakan wadah berisi anggur, dan yang benar-benar berubah menjadi darah Kristus menurut ajaran Katolik. Baiklah, hal lain yang saya perhatikan dan yang mulai membuat saya ragu, transformasi yang terjadi dari roti menjadi daging Yesus tidak terlihat. Dengan kata lain, setelah momen konsekrasi, hosti tetap terlihat seperti hosti biasa. Ia masih memiliki rasa roti, tetapi bukan lagi roti. Jadi Yesus. Ini adalah transformasi yang tidak terlihat. Jika Tuhan dan Yesus adalah Tuhan, Dia bisa melakukan apa saja.
Apakah ada alasan serius untuk percaya selain harus percaya dan diam? Sinilah menarik. Yang telah menemukan keberadaan sesuatu yang disebut mukjizat ekaristis. Benarnya, ini adalah momen di mana hosti yang dikonsekrasi, tepatnya, telah berubah menjadi daging manusia. Menurut ajaran Katolik, mukjizat Tuhan menunjukkan Yesus hadir dalam hosti yang dikonsekrasi, meskipun tidak selalu terlihat. Secara umum, dari waktu ke waktu, transformasi roti menjadi Yesus tidak terlihat untuk memperkuat iman para pengikut yang sedikit ragu. Baiklah, saya berkata, kita akan menyelidiki hal ini. Jujurnya, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dan jika benar bahwa roti berubah menjadi daging manusia tanpa penipuan, tanpa rekayasa, itu akan menjadi hal gila yang mungkin mengonfirmasi iman para Katolik. Sebelum segalanya, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa kita menyebutnya mukjizat ekaristis. Sebenarnya, hosti yang dikonsekrasi disebut ekaristi. Ekaristi berasal dari kata kerja Yunani eukaristein, berarti bersyukur. Perayaan ekaristi misa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Yesus. Singkatnya, mari kita langsung ke pokok masalah. Apakah benar-benar ada mukjizat dengan hosti yang dikonsekrasi? Ketika saya mulai mempelajari hal ini, saya sangat terkejut dengan banyaknya literatur mengenai ini, sementara tidak ada yang membicarakannya. Ada seorang remaja Italia, Carlo Acutis, yang meninggal pada usia 15 tahun pada tahun 2006, yang membuat situs web mencatat lebih dari 100 mukjizat ekaristis terjadi dalam sejarah. Situsnya tersedia dalam banyak bahasa, menunjukkan mukjizat ekaristis dari berbagai zaman dan di banyak negara: Argentina, Austria, Belgia, Kolombia, Kroasia, Mesir, Prancis, Jerman, India, Italia, Meksiko, Belanda. Singkatnya, Anda mengerti prinsipnya. Ini bukan berarti semua mukjizat benar. Las, kita akan membahasnya dan melihat nilai mereka. Namun, ini menunjukkan bahwa Katolik mengklaim banyak hal. Carlo Acutis adalah pemuda bijaksana. Dia cukup dewasa. Dia berkata, kebahagiaan memandang Tuhan, kesedihan memandang diri, semua dilahirkan sebagai yang asli, tetapi banyak yang mati sebagai salinan. Temukan Tuhan, makna hidup Anda yang mengejutkan saat dia tahu dia menderita leukemia awal Oktober 2006. Dia menerima berita itu dengan senyum dan damai, dan dia senang untuk mati untuk bertemu dengan Tuhannya. Sebuah kekuatan jiwa yang cukup mengesankan, itu minimal yang harus saya akui. Singkatnya, jadi ketika saya menemukan bahwa ada puluhan mukjizat, saya membeli buku yang bisa saya dapatkan tentang topik ini, dan saya memilih untuk merangkum semuanya dalam video ini menjadi satu penyelidikan lengkap. Dalam video ini, Anda akan menemukan lebih dari 10 kasus, dan saya pikir, seperti saya ketika menemukan semua ini, Anda tidak akan kehabisan kejutan, dan sebenarnya video ini adalah bagian dari satu seri. 100 misteri yang tidak dapat dijelaskan, sebuah seri menilai 100 fenomena yang dianggap tidak dapat dijelaskan. Bahas misteri pertama dan kedua di 2 video lalu. Tonton setelah ini. Dan untuk video ini, saya telah mengelompokkan semua kasus yang saya temukan menjadi 5 misteri tidak dapat dijelaskan. Mari mulai. Misteri ketiga dari 100, mukjizat ekaristi dalam sejarah. Ya, kita akan maju melalui abad demi abad secara kronologis, dan saya akan menyimpan yang terbaik untuk akhir. Artinya, mukjizat ekaristi baru, di mana beberapa di antaranya terjadi hanya beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan, tapi kita berada antara abad ketiga dan kelima di Mesir. Di padang pasir tinggal para biarawan yang berdoa sepanjang hari. Diceritakan bahwa seorang biarawan tua dari padang pasir Set, tempat biara Saint Macaire, memiliki iman yang sangat lemah, dan roti yang kita makan bukanlah benar-benar tubuh Kristus, hanya simbol. Biarawan-biarawan lain mencoba meyakinkannya mereka salah dan hosti yang dikuduskan adalah tubuh Kristus. Biarawan menjawab, tanpa fakta meyakinkan, saya tak terpengaruh. Yang lain menjawab, minggu ini kami berdoa atas misteri ini dan percaya Tuhan akan mengungkapkannya. Pada hari Minggu berikutnya, ketika mereka berada di gereja selama misa, mereka melihat di tempat roti muncul seorang anak dan seorang malaikat yang turun dari surga memegang pedang untuk mengorbankan anak itu dan menuangkan darah ke dalam piala. Melihat, biarawan tua ketakutan dan berteriak, aku percaya Tuhan bahwa rotimu adalah tubuh. Daging di tangannya kembali mengambil rupa roti. Itu adalah salah satu dari mukjizat ekaristi tertua yang sampai kepada kita. Karena saat mulai penelitian, saya menyadari bahwa mukjizat ekaristi sudah ada sejak 2000 tahun. Memang, sejak misa pertama yang dirayakan oleh Yesus, tidak pernah berhenti ada di seluruh dunia menguatkan iman umat. Tapi saya harus jujur, cerita yang sangat kuno ini kurang meyakinkan bagi saya. Saya tidak ingin meragukan iman leluhur kita, tetapi jika ada yang lebih terjamin, saya terima. Jadi saya terus mencari. Baiklah, saya akan menyajikan secara kronologis, tetapi semakin abad berlalu, fenomena aneh ini lebih intensif dengan semakin banyak jejak, bukti yang membutuhkan penjelasan. Saya pertama-tama menemukan kasus di Roma 595. Sedikit lebih menarik, kita menyimpan fragmen hosti konon berubah jadi daging manusia. Si terlihat hingga hari ini di Andechs, Jerman.
Baiklah, oke, ini sudah lebih baik. Kita memiliki lebih banyak jejak. Potongan hosti disimpan dalam sebuah relik, yaitu semacam wadah suci. Tetapi karena kita tidak bisa membukanya dan memeriksa apakah itu benar daging, itu tidak membuktikan banyak hal. Namun, dengan terus menggali, saya akhirnya menemukan kasus yang sangat menarik. Hari ini, ketika seseorang memasuki gereja San François di Lanciano, Italia, kita bisa membaca di sebuah papan marmer, seorang biarawan meragukan kehadiran Tuhan dalam hosti. Dia merayakan misa dan setelah mengucapkan kata-kata konsekrasi, dia melihat hosti berubah menjadi daging dan anggur menjadi darah. Semua yang hadir menyaksikan. Menarik fakta dari mukjizat ini, dari 1200 tahun yang lalu, pada tahun 750, saya berpikir ini sudah cukup tua untuk bisa dibuktikan. Namun, temuan saya mengejutkan. Dalam gereja Katolik, beberapa gereja di wilayah yang sama berada di bawah otoritas seseorang yang disebut uskup atau uskup agung, dan pada tahun 1970, uskup agung Lanciano meminta agar dilakukan analisis ilmiah terhadap sisa-sisa hosti. Dr. Eduardo Linoli, direktur rumah sakit Arezzo dan profesor anatomi, kimia, serta mikroskopi klinis, dipilih untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sampel. Pada 4 Maret 1971, profesor menyampaikan kesimpulannya, bagian-bagian tersebut merupakan potongan daging, yakni potongan miokardium, yaitu salah satu otot jantung. Darah tersebut adalah darah manusia bertipe golongan darah AB. Cukup mengesankan. Nenek moyang abad ke-8 mungkin menaruh daging dalam relik dari mayat. Tidak ada yang membuktikan bahwa itu benar-benar hosti pada awalnya. Mengejutkan bahwa potongan-potongan ini telah terawetkan selama 1200 tahun. Meskipun laporan menyebutkan bahwa tidak ada teknik pengawetan khusus yang diterapkan. Itu menjadi sangat aneh karena laporan menyatakan bahwa dalam kondisi pengawetan ini, dengan semua bakteri yang ada di udara, dalam relik yang tidak hermetik dari abad pertengahan, potongan daging sudah membusuk berabad lalu. Biasanya, dalam beberapa bulan atau tahun, daging yang sudah mati yang dibiarkan di udara terbuka akan sepenuhnya membusuk. Tapi ini belum berakhir. Di mana saya benar-benar terkejut, di mana tidak ada yang menemukan penjelasan adalah bersiaplah bahwa darah tersebut mengandung semua elemen dari darah manusia yang benar-benar segar. Untuk menganalisis darah, kita bisa melakukan pemisahan elektroforesis, memungkinkan visualisasi semua protein dalam darah saat ini. Ya, jadi itu telah dilakukan untuk sampel dari Anciano dan protein yang terkandung dalam darah cocok dengan darah manusia segar. Anomali ilmiah ini sendiri saja sudah cukup untuk menarik semua perhatian pada kesimpulan Profesor Eduardo Linoli. Apakah dia mungkin salah? Jika Profesor Linoli berkata benar, maka kita benar-benar menghadapi sebuah ajaiban, sebuah misteri tak terjelaskan, gumpalan berusia 100-200 tahun yang tidak hanya terjaga, tetapi bereaksi seperti darah normal. Menghadapi misteri seperti itu, pada tahun 1973, WHO menunjuk sebuah komisi ilmiah untuk memverifikasi kesimpulan Profesor Linoli. Pekerjaan itu berlangsung selama 15 bulan. 500 pemeriksaan dilakukan. Semua hasil profesor dikonfirmasi. Dalam ringkasan pekerjaan OMS dan PBB diterbitkan pada bulan Desember 1976 di New York dan Jenewa, dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan sadar akan batasannya, berhenti ketidakmungkinan untuk memberikan penjelasan. Oke, jadi kita jelas memiliki sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dan bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak, silakan baca buku ini oleh Bruno Samasicia tentang mukjizat Lanciano. Ia menunjukkan secara rinci analisis ilmiah darah dengan tabel dan rincian teknis. Ini tidak menarik, tetapi setidaknya menunjukkan bahwa ini solid. Tapi ini belum tuntas. Saya belum selesai terkejut. Semakin saya melangkah ke masa, semakin saya melihat bahwa mukjizat ekaristis sangat banyak dan jauh lebih terbukti daripada yang saya kira. Jauh lebih sulit untuk dijelaskan dengan ilmu pengetahuan sederhana dan penjelasan alami. Contoh lain sebelum beralih ke hal-hal yang lebih mengesankan dan teruji. Dan misalnya mukjizat Bolsena yang terjadi pada tahun 1264. Sebuah hosti hampir seperti meledak menjadi darah selama misa, sampai-sampai memercik jika saya boleh mengatakan bahkan kain dan batu di gereja. Sehingga hingga hari ini masih ada jejak darah di beberapa batu gereja dan kami masih memiliki kain yang ternoda darah. Sejak itu, kita mulai memiliki jejak tertulis yang terdokumentasi dengan baik dari kesaksian orang-orang yang hadir di misa saat peristiwa itu. Kita masih memiliki sebuah perkamen dari zaman mukjizat yang menceritakan peristiwa tersebut, Cesare Severo Durantino. Penyelidikan misteri yang tidak dapat dijelaskan di saluran saya, pada dasarnya bukan karena ini kuno bahwa itu tidak terbukti. Kita sangat mengenal dan dengan tepat hal-hal yang jauh lebih tua, seperti keadaan tepat kematian Julius Caesar, misalnya. Jadi banyaknya mukjizat ekaristis dalam sejarah yang sangat panjang. Variasi manifestasi dan lokasinya di planet ini tidak bisa begitu saja diabaikan.
kita harus menghadapi kenyataan. Itu yang saya lakukan dalam penyelidikan ini. Selain itu, untuk mukjizat ekaristis, ada yang menjelaskan bercak merah yang muncul di roti, seperti dalam foto yang saya tunjukkan di pengantar dan yang akan saya bahas kembali oleh bakteri Serratia marcescens. Ini adalah bakteri yang membentuk pigmen berwarna merah darah dan berkembang pada suhu ruangan di makanan yang mengandung karbohidrat. Bakteri-bakteri ini seperti darah, namun mukjizat ekaristis. Saat penelitian dilakukan, kita tidak boleh menganggap para peneliti jadi orang bodoh. Mereka tahu mengenali darah manusia, dan terutama kadang-kadang, seperti di Lanciano, dapat lebih tepat dengan menunjukkan golongan darah, dan bahkan bahwa itu adalah sepotong jantung. Mengenai mukjizat Bolzena, jejak darah dibagi menjadi plasma dan serum, telah diidentifikasi pada kain relikui melalui foto ultraviolet saat restorasinya awal 2015. Kita memiliki mukjizat ekaristis Bordeaux di Prancis, terjadi Minggu 3 Februari 1822 sore itu. Pada pukul 14 Samo, di kapel sebuah biara para suster, komunitas Dames de Lorette, ada sebuah upacara kecil, di mana para suster menyembah apa yang disebut sakramen suci. Sakramen suci adalah ekaristi yang dipajang dalam apa yang disebut OST, agar para umat dapat menyembahnya. Maaf, saya tahu ini banyak kata yang rumit. Seorang imam Abbé Delors datang untuk memasang sakramen suci. Para imam boleh itu. Lama upacara 20 menit, tiba-tiba sebuah fenomena yang tidak biasa terjadi. Jemaat melihat dalam hosti wajah Kristus yang hidup, bergerak, membungkuk, tersenyum. Baiklah, untuk lebih tepatnya, saya akan membacakan sebuah kutipan dari kesaksian imam, karena kami telah menyimpan kesaksian tertulis dari 14 orang dari 21 yang hadir di kapel pada saat itu. Dan bagi mereka ingin tahu banyak, kasus ini sangat terdokumentasi. Anda akan menemukan semua sumbernya di buku kisah dan kesaksian peristiwa Bordeaux 1822. Berikut adalah kisah imam ketika dia menggambarkan Yesus yang dia lihat dalam hosti. Wajahnya putih dan menggambarkan seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Tampan, dia mengenakan selendang berwarna merah tua. Dia membungkuk ke kanan dan ke depan. Terpukau dan tidak dapat mempercayai mata saya. Saya awalnya mengira ini hanya ilusi, tetapi keajaiban berlanjut. Dan tak bisa tinggal dalam ketidakpastian, saya memanggil anak pembakar dupa mendekat. Saya tanya apakah dia melihat sesuatu luar biasa. Dia jawab sudah melihat keajaiban sama dan masih melihatnya. Baiklah, saya tidak akan membacakan semuanya, ini agak panjang. Tetapi intinya semua orang yang melihat hosti melihat sosok Yesus di dalamnya dengan sangat jelas. Sejujurnya, ketika kita membaca semua kesaksian yang sejalan, dan Anda bisa melakukannya jika Anda mau. Sulit berpikir semua orang berbohong. Mereka adalah orang-orang sederhana, jujur, tidak berusaha mengesankan, tetapi hanya bercerita sederhana. Kita memiliki variasi saksi besar. Selain biarawati, ada altar boy, siswa, dan wanita bukan biarawati. Dan Pastor Delors ada di sana hari itu. Dia imam biasa yang mengurus komunitas. Tentang hipotesis halusinasi kolektif, saya menunjukkan pada penyelidikan sebelumnya mengapa hipotesis ini tidak mungkin. Selain itu, ada keajaiban ekaristi lainnya di mana wajah Yesus muncul dalam hosti. Pada 26 Januari 1902 di gereja kota Saint-André di Réunion, setelah misa dipimpin Pastor Henry Lacombe, adakan adorasi sakramen kudus. Jadi adorasi adalah ketika sakramen kudus dipajang untuk dilihat oleh semua orang, agar semua yang menginginkannya dapat melihat, berdoa, dan mengagungkannya. Itu benar-benar Yesus. Dan adorasi ini, menurut banyak saksi, wajah Yesus muncul dengan jelas dalam hosti selama beberapa jam sebelum menghilang di akhir adorasi. Kami tahu ini karena ketika wajah muncul, berita menyebar cepat ke seluruh pulau dalam beberapa menit, sehingga banyak orang, termasuk jurnalis dan orang-orang dari ibu kota Saint-Denis, datang ke gereja untuk melihat keajaiban. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa ribuan orang telah melihat keajaiban ini yang tetap terlihat selama beberapa jam dan dapat bersaksi setelahnya. Tidak yakin fenomena lain dari jenis ini bahkan terjadi jauh lebih baru dan akan dapat difoto. Kami berada 5/5/2001 di Shri Takonam, India. Pastor Johnson Karur akan bersaksi bahwa ketika dia membuka tabernakel ostensorium, dia melihat di atas hosti sebuah sosok mirip wajah manusia. Saya sangat terharu dan meminta para jemaat untuk berdoa. Saya satu-satunya yang melihat wajah itu. Saya bertanya ke anak apa yang dia lihat. Saya melihat sosok seorang pria. Para jemaat lainnya melihat dengan intens ke ostensorium. Penyembahan dimulai seiring waktu, sosok pria semakin jelas. Saya tidak memiliki keberanian berbicara lalu menangis. Setelah itu, dia memanggil seorang fotografer untuk mengabadikan momen ini, dan kami masih memiliki foto-foto itu. Namun, saya tidak ingin membahas keajaiban ini dalam sejarah. Ada begitu banyak sehingga saya tidak bisa mempersembahkan semuanya kepada Anda. Dan kemudian saya pikir semua keajaiban sejarah karismatik ini cukup untuk menyatakan bahwa bersama-sama mereka membentuk sebuah misteri. Tidak dapat dijelaskan oleh sains. Mereka terlalu banyak. Saat melihat tiap kasus secara khusus, kita menyadari bahwa mayoritasnya sangat kuat. Setelah terserah masing-masing untuk membentuk pendapatnya sendiri, bagaimanapun, Anda akan melihat ada lebih mengesankan keajaiban ekaristis baru dan kuat di abad ke-21.
hanya beberapa tahun lalu, tapi sebelum melihatnya secara rinci, mari beralih ke misteri, tidak dapat dijelaskan keempat dari 100, keajaiban ekaristis. Karena keajaiban ekaristis, tak selalu roti berubah jadi sebuah daging, itu bisa wajah Yesus muncul di sebuah hosti, seperti di Bordeaux, di India, atau di Reunion, namun itu juga bisa menjadi sesuatu yang lebih spektakuler. Tunjukkan keajaiban ekaristis orisinal yang saya temukan. Kembali tahun sebelum peristiwa di Bordeaux. Kita masih di Prancis, tetapi kali ini di timur, di Biara Favernet pada 26 Mei 1618. Malam itu, pada pukul 3 pagi, orang yang bertanggung jawab masuk ke gereja untuk membunyikan lonceng untuk memanggil para biarawan berdoa yang berlangsung pada pukul 3. Disebut ibadah matins, tapi ketika membuka gereja, dia menyadari bahwa asap tebal memenuhi lorong tengah. Sebuah kebakaran berlangsung dan sudah cukup parah. Api tampaknya berasal dari altar. Meja tempat para imam merayakan misa di biara ini sepenuhnya terbuat dari kayu. Memang, sehari sebelumnya, para biarawan di biara telah meletakkan ostensorium berisi dalam bulan perak, 2 hosti dikuduskan. Lilin yang dipasang di kedua sisi ostensorium pasti tetap menyala karena kelalaian. Dan setelah meleleh, telah membakar altar, lalu gereja. Peringatan segera diberikan. Para biarawan datang memadamkan. Kemudian mereka mencoba mengambil puing dari perabotan dalam abu panas. Ini adalah kepanikan total, seperti Anda duga. Namun 2 mukjizat akan terjadi. Di puing-puing, antara kain terbakar dan satu tempat lilin setengah meleleh, seorang biarawan menemukan 1 surat dari Paus dan 1 surat dari Uskup Agung Besançon sepenuhnya utuh. Namun kedua surat ini telah diletakkan di depan altar kayu yang sepenuhnya terbakar. Keadaan mereka yang terjaga dengan sempurna adalah sepenuhnya tidak dapat dijelaskan. Sebenarnya ini tidak ada artinya. Berapa saat kemudian, Antoine Houdelot, pemuda 15 tahun, melihat ostensorium tergantung di udara pada ketinggian lebih dari 1,5 meter. Di tempat imam memamerkannya sehari sebelumnya, secara umum, sakramen suci, ostensorium berisi hosti kudus yang melayang. Berita ini menyebar dengan cepat dan imam setia serta orang penasaran menyerbu biara untuk menyaksikan pengangkatan ostensorium. Kebanyakan dari mereka berlutut untuk menyembah, melihat ini sebagai bukti Yesus hadir dalam Ekaristi. Sebuah komunitas religius lainnya, Kapusin dari Vesoul, diberitahu mereka tiba pada hari yang sama sekitar pukul 17 menjelang. Karena ostensorium masih melayang sejak pukul 3 pagi dan semua orang yang mau dapat datang untuk menyaksikan keajaiban itu. Pagi 27 Mei, para Kapusin telah menyusun berita acara pertama fakta-fakta tersebut. Sekitar pukul 10, kerumunan terkejut oleh suara bilah perak yang bergetar. Ostensorium kemudian mulai bergerak, mengalir lembut ke tanah seolah-olah dibawa oleh tangan tak terlihat dan mendarat dengan lembut di atas kain telah dibentangkan di bawahnya oleh para biarawan yang berhati-hati. Kedua hosti dari ostensorium utuh, jumlah saksi, gereja saat itu penuh sesak. Dengan demikian, pada hari itu 1.000 orang kapasitas gereja hadir untuk menyaksikan keajaiban ganda yang mengesankan ini. Sebuah objek yang beratnya beberapa kilogram, ostensorium, melayang di udara tanpa bantuan manusia atau teknik dan selama lebih dari 30 jam yang secara ilmiah tidak mungkin. Selain itu, kedua hosti yang dikuduskan serta 2 surat telah bertahan dari api tanpa penjelasan alami karena semua perabotan di sekitarnya telah terbakar. Semua orang membicarakan hal ini. Setelahnya, 3 hakim tiba di Favernet menginterogasi 54 saksi, termasuk 7 biarawan. Hasilnya jelas. Pertama-tama, penyelidikan dilakukan dengan serius, dengan narasi tertulis dan dicetak oleh saksi langsung, menjamin pemahaman yang akurat tentang keadaan keajaiban. Kedua, lebih dari 1.000 saksi dari berbagai latar belakang, membuat ide tentang halusinasi kolektif atau konspirasi menjadi tidak mungkin. Inilah keajaiban Ekaristi yang lebih aneh. Kami berada di tanggal 31 Januari 1906 di San Andrés de Tumaco, sebuah pulau kecil di Pasifik dekat Kolombia. Pukul 6 ketika tanah mulai bergetar, sebuah gempa bumi dengan magnitudo 8,8 pada skala Richter mengguncang pulau itu selama 10 menit. Penduduk yang sangat religius berkumpul di gereja. Saat itulah seorang nelayan mengatakan lautan surut jauh ke lepas pantai. Semua orang memahami berita menakutkan itu. Dalam sekejap, sebuah tsunami akan menerjang pulau itu, menghancurkan segalanya di jalannya. Gempa dirasakan di sepanjang pantai Pasifik Amerika Tengah dan hingga California, tetapi juga di Jepang, di Tumaco, kerusakannya sangat besar. Tetapi yang terburuk akan datang, karena tidak mungkin untuk menghindari gelombang pasang. Memang Tumaco adalah sebuah pulau datar. Titik tertingginya 2 meter di atas laut. Menyadari tidak ada harapan menghindari kematian, orang panik. Salah satu imam, Bapak Larondo, menengadah ke langit memohon bantuan. Ia berdoa, merasa satu-satunya benteng yang dapat dihadapkan pada tsunami adalah Ekaristi. Ia masuk ke gereja menuju ke tabernakel. Ia tetap mengambil hosti besar, dikuduskan tanpa menempatkannya di dalam ostensorium. Ia akan menyatakan bahwa pada saat itu kedamaian supranatural meyakinkannya ia memegang tubuh Kristus dan dapat melakukan mukjizat. Ia berbalik kepada jemaatnya dan berseru,
Mari kita pergi ke pantai dan semoga Tuhan mengasihi kita. Ikuti oleh seluruh penduduk, imam mengangkat hosti, berangkat dalam prosesi menuju pantai. Di sana, kerumunan melihat beberapa meter dari Tumaco, sebuah gelombang raksasa setinggi 10 meter menerjang ke arah pantai. Secara naluriah, orang-orang mundur, membiarkan para imam berdiri sendirian menghadapi arus, tenggelamkan mereka. Perlahan, khidmat berdiri menghadapi tsunami. Bapak Larondo mengangkat hosti besar dengan kedua tangannya dan menggambar dengan hosti itu di atas arus sebuah berkat yang lebar. Kemudian ia tetap di sana, tak bergerak, tidak percaya. Belakangnya, sebuah teriakan menggema diulang serempak oleh para pengikutnya. Mukjizat, mukjizat. Imam tersebut kemudian menyadari apa yang terjadi. Alih-alih menghantamnya, gelombang raksasa itu berhenti dalam lajunya dan tetap tergantung selama beberapa detik sebelum mundur sejenak kembali ke lautan yang tenang dan perlahan-lahan kembali ke bentuk biasanya. Hosti dibawa kembali ke gereja dalam ungkapan syukur, diletakkan dalam ostensorium dan para pengikut menyembahnya hingga larut malam. Kisah ini tampak begitu besar sehingga bisa dimengerti jika ada beberapa keraguan kecil, jika Anda mengerti maksud saya. Tapi setelah mencari informasi, itu jauh lebih solid dan teruji daripada yang saya pikirkan. Sebenarnya, selain banyaknya kesaksian yang kita miliki, bukti sederhana mukjizat ini otentik karena siapapun dapat memverifikasi keberadaan gempa bumi pada 31 Januari 1966 dan kerusakan besar yang ditimbulkannya di mana-mana. Di Panama, misalnya, jalan-jalan telah hancur, kapal-kapal terlempar keluar dari pelabuhan, ditemukan di pusat kota, diperkirakan ada setidaknya 1000 kematian di Kolombia dan Ekuador selama ratusan kilometer, gelombang tidak menyisakan apapun kecuali Tumaco. Pulau ini, yang datar di lepas pantai Kolombia, sebenarnya adalah salah satu titik yang paling terpapar, sangat dekat dengan epicentrum, tempat di mana tsunami seharusnya secara logis menyebabkan kerusakan terburuk. Namun, sama sekali tidak ada kerusakan, tidak ada jejak dari gelombang yang lewat, tidak ada yang terjadi, dan para penduduk desa yang menceritakan semua kisah yang sama dengan hosti yang diangkat menghadapi gelombang. Kita hanya bisa menerima bahwa memang telah terjadi sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dijelaskan secara manusiawi. Hingga hari ini, pantai tempat mukjizat itu terjadi masih dikenal sebagai Pantai Mukjizat, sebuah hosti yang dikuduskan yang menghentikan tsunami. Itu gila. Tapi ada hosti menghentikan kebakaran. Tanggal 21 November 1770 jam 7 pagi, ketika kebakaran terjadi di sebuah rumah di Orgele, Prancis, di Jura. Api dengan cepat menyebar di desa dan mencapai alun-alun balai kota. Sebagian besar rumah dibangun dari kayu. Kita bisa membayangkan kepanikan yang terjadi. Semua orang bergerak di jalan, berusaha memadamkan api. Di ujung lain Orgele, ada biara Kapusin. Rabiarawan menyaksikan bencana itu tanpa daya, tetapi seorang pendeta punya ide. Dia berlari ke gereja, mengambil sakramen suci dari tabernakel, dan keluar ke jalan beberapa meter dari api. Setibanya rumah keluarga Menar, pendeta meminta meja disiapkan. Setelah meja siap, dia meletakkan hosti di atasnya dan berlutut. Tiba-tiba, semua orang memperhatikan bahwa api nampak berkurang di sekeliling. Kebakaran itu sedang dipadamkan oleh kekuatan tak terlihat. Banyak saksi dari mukjizat ini meninggalkan kesan berkesan di kota itu, sehingga setiap 21 November, Orjolet merayakan prosesion api. Pendeta gereja membawa sakramen suci melintasi jalan utama dan berhenti di depan rumah Menar yang lama, di mana kebakaran yang menghancurkan itu terhenti. Dan sebenarnya, mukjizat-mukjizat ekaristis, roti berubah menjadi daging, banyak. Ada juga kasus di mana orang-orang dikatakan sembuh secara ajaib setelah menerima komuni, belum dibahas. Komuni adalah di akhir misa, saat umat Katolik memakan hosti telah dikuduskan, percaya Yesus datang secara fisik ke dalam diri mereka. Ini bukan kanibalisme. Bagi umat Katolik, Yesus hadir nyata dalam hosti, tapi tak terlihat. Hosti tetap rasa roti, dan saat umat Katolik memakannya, itu tak terlihat seperti daging. Akhirnya, kecuali mukjizat ekaristis, umat Katolik tidak memakan hosti. Mengalami mukjizat terlihat, semoga tidak membingungkan. Kita akan membahasnya lanjut nanti. Saya berbicara, orang-orang sembuh instan dari penyakit serius setelah menerima komuni hosti kudus. Lama terkenal kini terjadi di Prancis, La Rochelle, Paskah 1461. Pada hari itu, Nyonya Jean Leclerc membawa putranya Bertrand yang berusia 12 tahun ke gereja Saint Bartholomew. Anak itu pada usia 7 tahun setelah jatuh mengerikan, menjadi bisu dan lumpuh. Pada saat komuni, dia memberitahu ibunya bahwa dia juga ingin menerima Yesus Ekaristi. Sang imam ragu, akhirnya menerima. Segera setelah Bertrand menerima hosti, dia merasakan getaran oleh kekuatan misterius. Secara instan, dia bisa bergerak dan berbicara lagi. Dia sembuh. Sebuah dokumen kemudian segera disusun untuk mengingat peristiwa ini, dan manuskrip yang menggambarkan mukjizat ini masih disimpan di Katedral La Rochelle. Namun, penyembuhan terjadi lebih baru dalam sejarah. Misalnya, orang mengalami mukjizat di Lourdes, Jean Fretel. 1948, sembuh setelah menerima komuni hosti dikuduskan. Lourdes di selatan Prancis, tempat penampakan perawan Maria. Abad ke-19, dan banyak penyembuhan mukjizat terjadi. Lagi pula, selama saya di sini, kita juga merekam mukjizat Ekaristi. Dalam beberapa kasus, saat itu disiarkan langsung di televisi,
Dan memang, salah satu kasus ini terjadi di Lourdes saat misa televisi yang disiarkan langsung di France 2 untuk program Le Jour du Seigneur pada 7 November 1999. Kami berada dalam sebuah pertemuan semua uskup Prancis dan misa dirayakan di Basilika bawah tanah besar Lourdes Saint-Pidis oleh 3 kardinal, Monsignor Lustiger, Uskup Agung Paris, Monsignor Billet, Uskup Agung Lyon, dan Monsignor Eight, Uskup Agung Bordeaux. Pada saat tepat konsekrasi, hosti mulai melayang 3 cm. Ini berlangsung selama 5 menit, menunjukkan cuplikannya. Antifi persembahan ini dengan mencurahkan rohmu atasnya, agar mereka menjadi bagi kami. Sebenarnya ada beberapa hosti yang ditumpuk, dan itu adalah yang di atas yang melayang. Di Prancis, orang-orang yang menonton misa di televisi menelepon kerabat untuk menonton channel 2, tapi di gereja, jemaat terlalu jauh apapun, apalagi ketiga kardinal melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memang, mereka tahu semuanya direkam dan mereka harus bertanggung jawab atas reaksi mereka jika melakukan sesuatu yang sembarangan. Mereka berkonsentrasi dan melanjutkan misa. Satu-satunya komentar langsung yang tersisa adalah dari seorang kameramen dari France 2 yang berteriak, "Apa ini?" Segera setelah misa, beberapa otoritas gereja atau Hari Tuhan berusaha mengungkap misteri tersebut. Mgr Lustiger mencatat bahwa ini mungkin ilusi optik, tidak mungkin. Video yang kita miliki hingga hari ini memang berkualitas buruk, tetapi cukup jelas untuk melihat hosti terangkat secara objektif. Hipotesis tentang pemalsuan video jelas tidak dapat diterima karena gambar tersebut memang disiarkan secara langsung. Beberapa mencurigai bahwa tim syuting telah merancang lelucon dengan perangkat yang membuat hosti terangkat. Namun, tidak ada mekanisme semacam itu yang dapat ditemukan, dan para teknisi dari France 2 juga mencatat bahwa mereka punya hal lebih penting dari ini. Yang lain cari penjelasan lebih kredibel dengan mengacu pada kelembapan, karena levitasi terjadi di sebuah basilika bawah tanah yang lembab. Kejutan termal dari lampu sorot mungkin telah membuat hosti di bawah mengembang, yang akibat efek pembengkakan mengangkat yang di atas. Ini tidak bodoh, namun jelas bahwa hosti di bawah tetap datar sempurna dan ada jarak antara kedua hosti karena kita bisa melihat pakaian uskup merayakan melalui celah antara kedua hosti tersebut. Hipotesis terakhir yang coba diajukan oleh beberapa Katolik seperti pendeta Jean-Baptiste Renaudot, doktor ilmu pengetahuan dan dosen di Fakultas Kedokteran Montpellier. Karena untung, orang Katolik tidak mudah percaya, coba menjelajahi semua hipotesis alami yang mungkin sebelum menyatakan bahwa suatu peristiwa adalah sebuah mukjizat dan dengan demikian bersifat supranatural. Jadi Abbé Renaudot menjelaskan kepada kita bahwa jika muatan listrik positif muncul di kedua sisi dalam hosti, di atas bisa terangkat, mengingat bahwa dua muatan dengan tanda yang sama saling tolak, asalkan tentu saja roti tidak beragi dapat dialiri listrik. Akibatnya orang mencoba menggosok hosti dengan kain wol sebelum mengujinya dengan elektroskop yang ukur listrik, namun tidak ada hasil yang meyakinkan. Hingga hari ini, Gereja Katolik belum secara resmi menyimpulkan itu mukjizat. Berapa Katolik berpikir itu bukan mukjizat? Kita tidak bisa yakin karena hipotesis terakhir. Kemudian kita sadar levitasi ini dimulai tepat pada saat konsekrasi. Jadi kebetulan luar biasa jika itu adalah fenomena jenis listrik. Setiap orang harus membentuk pendapatnya sendiri, tapi ada banyak mukjizat ekaristis tidak biasa. Untuk yang ingin tahu lebih, saya sarankan buku karya Jean-Marie Mathiot, mencatat banyak di antaranya. Dan secara umum, jika Anda ingin melangkah lebih jauh, ada newsletter edifiant.fr yang menawarkan konten berkualitas dan mendalam terkait dengan iman Katolik. Langgananlah tautan di deskripsi. Terima 1 berkas investigasi per bulan dengan semua buktinya di dalamnya. Ayo, untuk mengakhiri misteri keempat ini, berikut contoh terakhir perjalanan dari 20 tahun lalu. Kita berada di Jerman 8 November 2004 saat 400 orang berkumpul di gereja Zievernik. Perawan Maria dikatakan muncul selama beberapa tahun kepada seorang ibu rumah tangga, Manuela Stark. Sekitar pukul 18.15, adorasi ekaristis dimulai. Semua berkumpul di Hosti Kudus untuk berdoa. Imam tersebut meletakkan sakramen Maha Kudus di dalam sebuah ostensorium baru, diberikan 2 tahun lalu. Di dalamnya dilukis 12 rasul mengelilingi hosti. Setelah sekitar 10 menit, tiba-tiba pintu ostensorium tampak terbuka dengan sendirinya dan hosti bergerak sedikit ke belakang. Terutama, seorang anak dengan wajah menarik muncul di atas hosti tersebut. Untuk saat ini, hanya para jemaat di barisan depan yang melihat keajaiban ini menyadari sesuatu yang tidak normal. Imam tersebut menempatkan kembali hosti dengan benar di dalam ostensorium dan menutup pintunya, tetapi dia tidak bisa menahan teriakan setelahnya. Anak Yesus muncul di atas Hosti Kudus 1 meter darinya. Secara total, sekitar 80 orang bersaksi telah melihat dengan jelas dan lama anak Yesus di dalam ostensorium Zievernik malam itu. Jadi antara hosti yang melayang dan tahan api di Favernère, menghentikan tsunami di Tumaco atau kebakaran di Orgele, serta yang menyembuhkan di La Rochelle atau di Lourdes, keajaiban ekaristi yang asli tidak kurang. Keseluruhan ini yang membentuk misteri keempat kita yang tidak dapat dijelaskan adalah kesatuan yang sangat sulit untuk dijelaskan sepenuhnya hanya dengan hukum fisika. Tapi ini belum berakhir. Jika sampai saat ini Anda belum yakin, lihat apa yang terjadi. Saya akan menunjukkan beberapa keajaiban ekaristi yang sangat baru yang telah saya temukan.
Beberapa di antaranya berasal dari hanya beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan. Mulai, misteri kelima kita yang tidak dapat dijelaskan akan membahas keajaiban Ekaristi, yaitu yang terjadi di Buenos Aires dan Tixla. Kita berada di hari Jumat, 1 Mei 1992 di Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, di gereja Santa Maria, Carlos Dominguez, seorang pria yang biasa membantu imam dalam pengelolaan gereja, melihat dua potong hosti di depan tabernakel. Dia berpikir mereka jatuh saat imam menaruhnya di tabernakel. Menurut tradisi, ketika sebuah hosti jatuh ke tanah, harus diletakkan dalam wadah air sambil menunggu agar ia terurai. Jadi itulah yang Carlos, lalu dia meletakkan wadah berisi air, dalam hal ini vas keramik di tabernakel dan pergi tidur. 1 minggu kemudian, 8 Mei, Bruder Juan Salvador Carlomagno, salah satu imam gereja, melihat wadah itu pertama kali, dan di sana dia terkejut. Dalam air terdapat 3 elemen, seolah-olah salah satu hosti telah terurai menjadi 2 bagian, dan ketiga elemen itu terlihat seperti 3 gumpalan darah, dengan jejak cairan merah juga di tepi vas, sedikit seperti jika hosti telah meledak dan darah keluar dari mereka. Dengan cepat, seperti yang Anda duga, efeknya sampai ke hierarki. Uskup Buenos Aires saat itu, MJR Antonio Caracino yang tidak hadir, adalah asistennya, MJR Eduardo Miras, yang diberitahu dia kemudian akan meminta agar sampel hosti dianalisis secara ilmiah cukup logis. Dengan cepat 2 dokter kemudian dipilih untuk itu. Yang pertama, Dr. Isabel Boto adalah seorang onkolog, dokter spesialis yang merawat orang-orang yang menderita kanker. Dia mencoba mengambil dengan jarum suntik apa yang terlihat seperti darah dan kemudian menganalisisnya bersama teknisinya, Alicia Martinez. Verdict, itu memang darah. Dia bahkan mengklaim telah melihat sel-sel otot di bawah mikroskopnya. Di pihaknya, dokter lainnya adalah Nyonya Adelma Miriam Segovia de Sazote, seorang ahli hematologi dari Rumah Sakit Ramos Mejía di Buenos Aires, dokter spesialis penyakit darah. Dia juga mengonfirmasi keberadaan darah, tetapi dia menulis dalam laporannya mengenai sampel hosti, sekali ketika mengamatinya, terlihat sebuah area yang tampak berdenyut secara ritmis. Jadi hosti berdenyut seperti jantung yang masih hidup. Neh dan mengganggu, bukan? Saya akan melewatkan semua rincian teknis dari berbagai laporan medis. Mari kita lanjutkan sedikit. Sebenarnya 2 tahun kemudian, pada tahun 1994, fenomena sangat aneh lainnya akan terjadi di gereja yang sama di Buenos Aires, ketika seseorang melihat jejak darah di ciborium berisi hosti dikuduskan. Tapi seperti dikatakan, tidak ada 2 tanpa 3, dan pada tahun 1966 terjadi mukjizat Ekaristi terakhir, dianalisis orang pada hari Minggu, 18 Agustus, misa jam 19, seorang jemaat melihat di kaki sebuah lilin di depan sebuah salib, sebuah hosti yang setengah tersembunyi. Dia memberitahukannya kepada imam, Bapak Alejandro Pezet, hosti itu pasti ditinggalkan oleh orang berniat menghujat. Imam ragu untuk mengonsumsinya, tetapi hosti itu terlalu kotor dan berdebu. Dia kemudian meminta Emma Fernandez, seorang wanita berusia 77 tahun yang membantunya mengelola gereja, untuk meletakkannya dalam air dan menempatkannya di tabernakel. Sekali lagi, sejak 26 Agustus, sebuah zat merah aneh muncul di dalam air. Hierarki diberitahu. Setelah sebulan, bahan asing dipindahkan ke botol air tertutup yang disuling dan disimpan. Kemudian, tidak ada yang terjadi hingga tahun 1969, yaitu 3 tahun kemudian, Uskup Agung baru Buenos Aires, JR Bergoglio, yang belum mengetahuinya, tetapi akan menjadi paus pada tahun 2013, Paus Franciscus. Dan memang, dia meminta untuk melakukan tes ilmiah baru pada bulan Juli 1999. Dia kemudian menghubungi agensi independen milik Dr. Ricardo Castanon Gomez. Dr. Gomez adalah seorang psikolog klinis dan ahli dalam psikosomatik, biokimia, dan neuropsikofisiologi. Dia adalah seorang skeptis yang telah mempelajari banyak kasus mukjizat Katolik dan beralih ke agama beberapa tahun lalu. Dia memiliki pemikiran yang seimbang, bukan orang yang naif atau skeptis yang akan menolak untuk percaya bahkan di depan bukti. Dengan kerjasama pembawa acara televisi Australia Mike Willesee dan sutradara pengacara Ron Tesoriero, mereka akan merekam seluruh penyelidikan, interogasi para saksi dan para ilmuwan yang akan mempelajari sampel hosti untuk mendokumentasikan semuanya sebaik mungkin. Pada 21 Oktober 1999, pengacara Ron Tesoriero yang menyerahkan 2 tabung tersegel berisi sisa-sisa hosti ke Forensic Analytical Crime Lab, sebuah laboratorium analisis medis di California. Botol berisi hosti mukjizat 1992. Ini hosti mukjizat 1996. Analisis ilmiah dilakukan secara buta. Para peneliti yang meneliti hosti tidak tahu apa itu. Singkatnya, mereka hanya diberikan tabung dan diminta untuk membukanya dan mengatakan apa yang mereka pikir itu. Misalnya, label pada tabung kedua yang tersegel hanya menunjukkan ini, yang berarti 26 Agustus 1996, sampel basah 5 Oktober 1999,
Semua penyelidikan mahal ini sepenuhnya dibiayai oleh Grupo Internasional para Lapas, agensi yang didirikan oleh Dr. Castanon Gomez sendiri. Semuanya difilmkan dan didokumentasikan untuk memastikan bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan di setiap langkah. Laporan pertama Vanorakin dirilis 1 Mei 2000 menyimpulkan tes 1990-4041 pada 2 sampel, 294-41 dilakukan pada kedua sampel, lebih dari 250.000 NA manusia ditemukan. Tapi tim Dr. Gomez ingin melangkah lebih jauh dan ingin mengonfirmasi hasilnya oleh laboratorium lain secara buta. Mereka pertama-tama mengirimkan sisa dari kedua sampel kepada Dr. Robert Lawrence dari Laboratorium Delta Pathology Associates Medical Group di Stockton, California. Ia akan mengonfirmasi bahwa sampel tersebut berasal dari manusia dan bahkan menjelaskan dalam sebuah wawancara yang direkam dalam video pada 7 Desember 2000 bahwa sel darah putih aktif dan hidup pada saat diambil. Selain itu, menyatakan bahwa kelangsungan hidup sel darah putih dalam air tanpa larut lebih dari beberapa menit hingga 1 jam setelah terpisah dari organisme hidup tidak dapat dijelaskan. Namun, sel-sel tersebut berada lebih dari 3 tahun di air, bahkan air distilasi yang merupakan air tanpa mineral atau garam mencegah kehidupan berkembang. Namun, 3 tahun kemudian, sel darah putih masih hidup, tidak dapat dipahami. Namun, tim Dr. Gomez ingin melakukan segalanya dengan baik. Mereka akan terus menunjukkan sampel kepada ilmuwan lain ke depan, misalnya kepada 3 ilmuwan Australia ini yang mengonfirmasi asal manusia dari zat yang diteliti, awalnya adalah hosti dari roti, tepung gandum, dan air. Akhirnya, tim Dr. Gomez ingin mendapatkan pendapat terakhir yang dapat memberikan otoritas secara definitif. Mereka kemudian memikirkan Profesor Frederick Zugibe, dokter forensik kepala dan ahli jantung di Kabupaten Rockland, New York. Dengan 30 tahun pengalaman, ia adalah penulis beberapa penemuan ilmiah dan banyak publikasi, serta telah melakukan 10.000 autopsi. Oke, kelas sekali. Ia bertemu dengannya pada 20 April 2004 dan pertemuan itu direkam. Saya menemukan video Anda lihat layar, Tesoriero memegang kamera, dan Wilsey mewawancarai Profesor Zugibe asal bahan yang akan diperiksa, namun mereka diam. Zugibe mengamati sampel di bawah mikroskop dan kata-kata direkam. Saya tunjukkan keseluruhan cuplikan yang bisa saya dubbing. Ini panjang tapi mencerahkan. Bagi yang ingin melihat wawancara asli, saya akan memberikan tautan di deskripsi. Jaringan jantung. Ada infiltrat inflamasi di sini, tetapi infiltrat inflamasi ini campuran. Sebenarnya ini tercampur di sini. Dengan kata lain, jaringan jantung itu sendiri mengalami degenerasi dan telah terdegenerasi. Dengan kata lain, ini adalah apa yang kadang terjadi setelah serangan jantung. Ini adalah seseorang yang mengalami serangan jantung tetapi tidak segera. Dengan kata lain, orang tersebut harus menjalani periode waktu. Setelah itu, setidaknya beberapa hari setelah itu. Ya, sekarang ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan jenis elemen yang mirip dengan serangan jantung. Dalam kecelakaan mobil, di mana mereka mengalami tekanan pada dada yang sangat berat sekali dan parah, dan itu menyebabkan kerusakan pada jantung. Ya, anda mendapatkannya dari seseorang yang dipukul di dada. Anda tahu, saya telah menulis lebih dari 100 artikel di bidang kardiologi. Saya adalah Direktur Penelitian Kardiovaskular di Rumah Sakit Veteran. Saya adalah anggota penuh dari American College of Cardiology serta seorang patologis forensik. Dan jantung adalah area yang saya kenal. Ini adalah bidang saya. Seperti Dr. Lawrence sebelum dia, Dr. Zugibe dengan sangat jelas, tegas, dan meyakinkan mengonfirmasi bahwa sel darah putih masih hidup pada saat sampel diambil. Sedikit kemudian Wilsey bertanya, berapa lama leukosit ini akan bertahan jika jaringan dimasukkan ke dalam air? Jawabannya sama dengan diberikan Dr. Lawrence 4 tahun sebelumnya. Mereka larut dalam menit dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, kedua orang Australia mengungkapkan kepada Zugibe bahwa bahan tersebut telah berada selama sebulan dalam air keran pada Agustus 1996, kemudian selama 3 tahun dalam air distilasi. Masalah lain adalah pertanyaan cara jaringan jantung bertahan hidup di air selama 3 tahun. Apakah jaringan ini berada di dalam air selama 3 tahun? Ini fantastis. Apakah Anda yakin itu air dan bukan formaldehid? Kami yakin itu adalah air. Ini sangat sulit dipercaya karena jaringan di sini menunjukkan fiksasi yang baik. Dan itu akan sangat luar biasa sekali. Kemudian, ia menjelaskan bahwa setelah periode lama di dalam air, tidak hanya sel darah putih yang akan menghilang, tetapi juga sel manusia lainnya akan kehilangan morfologi dikenali. Hanya setelah itu, ia mengungkapkan bahwa bahan tersebut berasal dari hosti yang dikuduskan. Jadi hosti itu telah berubah menjadi sepotong hati. Sepotong hati banyak menderita, kata Zugibe. Tak terhindarkan ingatkan Yesus di kayu salib yang mati dengan penderitaan.
Sekali lagi, bagi mereka yang menginginkannya, saya akan mencantumkan keseluruhan wawancara di deskripsi. Laporan akhir Tsujibe akan dirilis pada Maret 2005. Apa yang terjadi di Buenos Aires sendiri sangat mencolok, telah dibuktikan dengan baik oleh berbagai ilmuwan, dan sangat menantang semua hukum fisika, sehingga sudah cukup untuk meyakinkan bahwa mukjizat ekaristis benar-benar ada. Memang, kita memiliki minimal 3 mukjizat. Pertama, transformasi roti menjadi sepotong hati. Kedua, sepotong hati ini telah terjaga selama beberapa tahun dalam air suling. Ketiga, sel darah putih masih hidup. Namun paling mengesankan, mukjizat ekaristis di Buenos Aires hanyalah satu dari sekian banyak mukjizat ekaristis lainnya yang terjadi. Fenomena keragaman mereka. Apakah Anda ingat foto-foto yang saya tunjukkan di pengantar? Kita bahas pada 2006 di Tixla, Meksiko. Lebih dari 600 orang mengikuti akhir pekan retret spiritual yang dipandu oleh 2 imam, Leopoldo Roque dan Raimundo Reina Esteban, yang dijuluki Ayah Rayeto. Maka hari Minggu ini, misa dirayakan di sebuah aula kota. Karena 600 peserta tidak muat di gereja kecil Saint Martin de Tours, 2 biarawati membantu dalam distribusi ekaristi saat komuni di mana umat Katolik mendekat untuk menerima Yesus dalam hosti dikuduskan. Tiba-tiba, Suster Areli Marokin, salah satu dari 2 biarawati, berhenti dan menjadi pucat di depan para jemaat yang mengantri. Dia kembali ke hotel dengan mata berair, menemui Bapak Reito dan menunjukkan ciborium yang dipegangnya, di mana salah satu hosti terpotong darah. Ia memiliki tekstur lembab dan rapuh sehingga ketika disentuh dengan lembut, sepotong kecil terlepas. Bapak Reito dan Bapak Leopoldo berbicara cepat sampai Bapak Reito berseru dengan keras. Ini adalah mukjizat, menunjukkan hosti ternoda, beberapa tetes darah segar ke jemaah. Orang-orang terharu, beberapa bertepuk tangan, nangis. Baiklah, pada titik tujuan yang menarik bagi kita, Anda dan saya rasa, adalah analisis ilmiah yang dilakukan setelahnya. Kesamaan dengan mukjizat ekaristi di Buenos Aires mencolok, dan keduanya sangat terjamin. Dari situlah keinginan saya untuk mengelompokkan keduanya dalam misteri kelima yang tidak dapat dijelaskan. Mukjizat ekaristi yang konkret, sudah, metodenya sama. Sekali lagi, tim Castanon Gomez, terkenal profesionalisme dan ketelitian, telah ditugaskan untuk mengawasi semuanya, seperti di Buenos Aires. Sampel yang disegel telah dikirim ke beberapa laboratorium ilmiah independen, tanpa memberitahu mereka sampel tersebut sebenarnya adalah potongan hosti. Setelah tahun penyelidikan, pada 25 Mei 2013, di Auditorium Sentimentos de la Nación di Chilpancingo, sebuah konferensi untuk menyajikan kesimpulan dari penyelidikan. Ia tersedia di YouTube. Di sana juga saya akan menaruh tautan di deskripsi. Kesimpulan dari laboratorium selalu sama, seperti di Buenos Aires, seperti untuk Lanciano. Pertama, darah manusia benar-benar ditemukan. Misalnya, laboratorium Gen X di La Paz, Bolivia, telah mengonfirmasi keberadaan hemoglobin, sebuah protein yang terdapat dalam sel darah merah. Dalam konferensi ditampilkan di layar Dr. Susana Pinel yang sedang melakukan tes untuk mendeteksi hemoglobin manusia, dan dengan demikian selanjutnya 2 studi terpisah dengan metode yang berbeda mencapai kesimpulan yang sama. Darah manusia berasal dari dalam hosti roti itu sendiri. Dalam salah satu dari studi tersebut, Dr. Eduardo Sanchez Lazo, Direktur Laboratorium Forensik Korporatif di Meksiko, telah menunjukkan bahwa tidak mungkin darah itu berasal dari luar dan membasahi permukaan hosti. Saya akan melewatkan rincian teknis, tetapi kesimpulan lain dari laboratorium adalah bahwa darah tersebut adalah golongan darah AB, seperti pada hosti Lanciano. Di Buenos Aires sebaliknya, golongan darah tidak dicari. Selanjutnya, sampel yang dianalisis juga sesuai dengan otot jantung yang mungkin telah banyak menderita atau mengalami trauma. Itu adalah pendapat semua ilmuwan, seperti Dr. Marco Blanquichet Anaya, seorang ahli jantung dari Nuevo Hospital Boca Grande di Kolombia, yang berpikir bahwa orang yang memiliki jantung ini telah mengalami baik serangan jantung atau stres fisiologis yang intens. Selanjutnya, karena ini belum selesai, di bawah lapisan darah yang membeku, darah segar masih dalam kontak dengan hosti. Memang, pada bulan Februari 2010, 4 tahun setelah mukjizat, Insinyur Fernando Rodriguez Perez, ahli pencitraan, datang ke Tixla dan mengunjungi kapel mukjizat tersebut dipelihara. Ia menempatkan alat-alatnya beberapa meter dari hotel. Alat tersebut termasuk mikroskop digital berdaya tinggi yang memancarkan cahaya putih dan ultraviolet. Studi pemindaian mikroskopnya mengungkapkan bahwa darah segar masih ada di bagian yang ternoda dari hosti. Di bawah lapisan permukaan darah terlihat membeku. Itu adalah penemuan yang mengesankan, mengingat lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak mukjizat itu terjadi. Ketebalan hosti telah diperiksa dengan teknik cahaya inframerah, mencapai kesimpulan yang sama, bahwa darah berasal dari dalam. Dengan demikian, pertanyaan yang mengkhawatirkan uskup sebelum penyelidikan akhirnya menemukan jawaban. Noda merah tidak ditambahkan oleh orang yang berniat jahat, karena darah mengalir secara misterius dari dalam hosti. Akhirnya seperti di Buenos Aires, elemen penting terakhir adalah keberadaan sel darah putih yang hidup.
Sekali lagi, sel darah putih tidak dapat bertahan lebih dari beberapa menit hingga beberapa jam terpisah dari organisme hidup dan tanpa teknik pengawetan khusus. Dan yet, setelah lebih dari 3 tahun, para ilmuwan berhasil menemukan beberapa sel darah putih yang hidup, sampai-sampai salah satunya, yang disebut makrofag, bahkan tertangkap di atas kaca saat melakukan tugasnya, yaitu menelan sisa-sisa lemak. Singkatnya, kesimpulan dari mukjizat Tixla sangat mirip dengan yang di Buenos Aires dan sama-sama mengesankan. Namun, mukjizat itu terjadi di negara lain dan dianalisis oleh ilmuwan lain. Mukjizat Tixla dan Buenos Aires adalah mukjizat yang sangat terjamin dan membentuk misteri kelima kita yang sangat tidak dapat dijelaskan dan sangat menakjubkan. Tapi ini belum selesai. Mari kita beralih ke misteri tidak dapat dijelaskan keenam, yaitu semua mukjizat ekaristis lainnya yang terjadi sejak 15 tahun lalu hingga hari ini. Mukjizat tidak berhenti pada tahun 2006. Saya akan mempersembahkan kasus yang terjadi pada tahun 2008, kasus solid yang terjadi pada tahun 2013, dan beberapa kasus lain yang mungkin terjadi hanya beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa bulan. Kali ini kita berada di Sokolka, Polandia, 20K penduduk pada 12 Oktober 2008. Pada pagi hari Minggu ini, di gereja Santo Antonius, Misa 8.30, pimpin imam muda, Bapak Filip Zdrowowski, dia dibantu untuk pembagian komuni oleh Bapak Jacek Ingilewicz. Salah satu jemaat yang menerima komuni melihat sebuah hosti di lantai dijatuhkan oleh salah satu imam sebelumnya. Tanpa mengucapkan, wanita itu menyentuh kaki Bapak Jacek dan dengan tatapan menunjuk langkah di mana hosti itu berada. Imam itu mengambilnya, tetapi karena kotor, dia memutuskan untuk tidak mengonsumsinya, melainkan merendamnya dalam air vaskulum, sebuah wadah kecil perak yang digunakan untuk mencuci tangan dan sudah ada di altar. Hosti itu kemudian dipindahkan ke dalam sebuah vas besar kaca pada hari yang sama dan ditempatkan di brankas sakristi. Sakristi adalah sebuah ruangan di samping gereja tempat para imam bersiap dan tempat untuk menyimpan barang-barang misa. Di sini Anda bisa menebak kelanjutannya. Satu minggu kemudian, pada tanggal 19 Oktober, sakristi, yaitu orang yang mengurus sakristi, jadi semua barang di gereja, Suster Julia Duboska membuka brankas. Dia mengharapkan bahwa hosti sudah larut dalam air. Dia melihat ke dalam vas, di mana airnya tetap jernih sempurna, tetapi sangat terkejut menemukan bahwa sebagian dari hosti belum larut, dan sebagian tertutup oleh gumpalan merah darah yang padat, mirip dengan noda darah berukuran 1 hingga 1,5 cm. Suster Julia segera menghubungi imam yang bertanggung jawab atas gereja, Bapak Stanislav Nijisko, yang kebetulan adalah satu-satunya yang memiliki kunci brankas bersamanya. Uskup akan segera diberitahu dan meminta agar hosti tersebut disimpan dengan aman. Pada tanggal 30 Oktober, sisa-sisa hosti tersebut diletakkan di atas apa yang disebut korporal, semacam kain kecil. Di atasnya ada sebuah salib merah yang sangat terlihat yang dijahit. Hosti akan diambil pada pertengahan Januari 2009 untuk dianalisis. Dan hari ini, beberapa tahun setelahnya, kita masih bisa melihat kain dengan noda merah darah yang bercampur dengan lengan salib yang dijahit. Pada tanggal 7 Januari 2009, atas permintaan uskup, hosti tersebut pun diperiksa. Saya mencatat beberapa hal menarik. Pertama-tama, ada 2 ahli dari Universitas Bialystok dipilih untuk memeriksa sisa-sisa hosti. Dan harus diakui, saya jarang melihat CV seperti itu. Ahli pertama, Profesor Stanislaw Szulkowski, telah menerbitkan tidak kurang dari 246 publikasi ilmiah yang diakui secara internasional di PubMed. PubMed, bagi yang tidak tahu, itu adalah situs internet di mana kita bisa menemukan banyak artikel dan penelitian ilmiah tentang kesehatan dan kedokteran. Ini seperti perpustakaan online raksasa untuk dokter dan peneliti, dan salah satu yang paling diakui di dunia. Ilmuwan lain yang dipilih untuk memeriksa hosti adalah Profesor Maria Elżbieta Sobaniec-Lotoska, dan dia memiliki lebih dari 100 publikasi di PubMed. Detail menarik juga ketika Profesor Lotoska mengambil sedikit sampel dari apa yang menurutnya adalah gumpalan darah karena dia tidak tahu asal sampel tersebut. Sebagian dari hosti yang masih putih juga ada bersama dengan apa yang dia ambil, seolah-olah tak terpisahkan dari gumpalan itu. Dan di sini, sekali lagi, kesimpulan yang diperoleh secara independen oleh kedua peneliti sangat mencolok. Laporan menunjukkan sampel tersebut adalah jaringan miokardium, atau setidaknya di antara semua jaringan dalam organisme hidup, jaringan miokardium adalah yang paling mirip. Jadi intinya ini sepotong jantung. Dan dia menjelaskan bahwa sel-sel otot jantung ini adalah milik jantung kematian segera. Pertama kali saya membaca ini, saya melewatinya cepat tanpa memahami. Jadi saya ulangi. Kita tidak berbicara soal jantung yang sudah meninggal, tetapi soal jantung yang masih hidup dalam keadaan sekarat. Saya ingin video ini tidak terlalu teknis, jadi saya akan melewatkan penjelasan ilmiahnya. Tapi bagi mereka yang ingin tahu lebih banyak, sebagian besar sumber dari apa yang saya ceritakan dalam video ini berasal dari penyelidikan seorang ahli jantung, Franco Serafini, yang mempelajari mukjizat ekaristi dan menulis sebuah buku, A Cardiologist Examines Jesus. Versi bahasa Prancis akan segera dirilis. Saya akan menaruh semua tautan di deskripsi. Satu hal lain yang luar biasa pada mukjizat Sokolka adalah bahwa serat miokardium, yaitu sepotong
jantung manusia dan substansi dari hosti roti yang secara konkret hanya terbuat dari tepung gandum dan air berada dalam kontak satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah saling tertarik. Tingkat tinggi dari interpenetrasi intim dan mikroskopis antara kedua substansi ini sangat mencolok dan sama sekali tidak dapat dilakukan dengan jenis alat apapun yang dirancang oleh manusia dan tersedia saat ini. Ya, itu adalah apa yang ditekankan oleh Profesor Lotowska, yang menganggap ini sebagai argumen yang menunjukkan ketidakmungkinan bahwa sampel ini diciptakan oleh manusia. Akhirnya seperti di Buenos Aires atau Tixla, penyimpanan sederhana dari hosti dan sepotong jantung dalam air setelah sekian lama adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Ayo, kita maju lagi 5 tahun. Sekarang kita berada di hari Natal 2013, masih di Polandia. Tetapi kali ini di sisi lain negara, di Lenik. Di sini sebuah peristiwa terjadi. Sebuah hosti yang telah dikuduskan jatuh ke lantai dan diletakkan dalam piala berisi air untuk larut. Pada 5 Januari 2014, seorang imam memperhatikan bahwa sepotong hosti yang telah berubah menjadi merah. Efek ini berasal dari uskup Stefan Cishi yang meminta analisis ilmiah. Pertama di universitas tetangga di Wrocław, lalu setelah itu dilakukan tes tambahan di Universitas Czechens. Apa yang saya suka adalah bahwa prosedurnya bahkan lebih ketat daripada mukjizat Sokolka. Jadi 15 sampel diambil dari potongan hosti dan semua prosedur langkah demi langkah dilakukan di hadapan saksi dan fotografer. Jadi mereka bahkan mencampur sampel dengan yang lain yang berasal dari hosti yang tidak dikuduskan dari lot produksi yang sama dengan hosti mukjizat itu. Baiklah, jika saya menjelaskan lagi semua kesimpulan para ilmuwan, video saya mungkin akan sedikit berulang. Jadi Anda tidak akan marah pada saya, tapi saya akan singkat kali ini. Bagaimanapun, Anda tahu apa yang harus dibaca jika Anda ingin menyelami lebih dalam. Secara umum, tanpa kejutan, kesimpulannya selalu sama seperti di tempat lain. Ada kehadiran darah manusia dan otot jantung yang sesuai dengan jantung hidup dari seseorang yang sekarat. Singkatnya, di setiap aspek tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dipahami, hari ini sisa-sisa hosti telah diletakkan, seperti di Sokolka, di atas kain kafan. Selain Buenos Aires, Tixla, Sokolca, dan Lenica, kita juga pernah melihat hosti yang berdarah di Guadalajara, Meksiko pada tahun 2013. Lihat sendiri. Tapi mukjizat Ekaristis masih terus terjadi hingga hari ini. Memang, meskipun mereka cukup langka, dengan banyaknya misa yang diadakan setiap hari di seluruh dunia, kejadian seperti ini tetap cukup sering terjadi di skala global. Misalnya, pada 30 November 2018, di desa Springbrook, dekat kota Buffalo, di gereja Saint Vincent de Paul, imam melihat sebuah hosti yang telah berubah menjadi semacam gumpalan merah setelah diletakkan dalam sebuah vas berisi air selama beberapa hari. Kecuali kali ini, efeknya berasal dari hierarki. Uskup MG Richard Malone memerintahkan penghancuran sisa hosti. Ini akan menjadi skandal besar, membuat banyak Katolik marah karena bagi mereka, itu benar-benar Yesus dalam hosti. Menghancurkan sisa-sisa itu mengerikan, dan mungkin kita melewatkan pengakuan mukjizat Ekaristis lainnya. Ini menunjukkan bahwa hierarki gereja tidak terburu-buru mengakui mukjizat, kadang lebih memilih tidak mengakui hal luar biasa. Gereja sebagai institusi kali sangat berhati-hati terhadap segala fenomena supranatural. Tapi singkatnya, lebih baru-baru ini, pada tahun 2023, di Amerika Serikat, di Thomaston, pada 5 Maret, saat sebuah misa, orang yang memberikan komuni kehilangan hosti dan terjadi penggandaan hosti. Ini mungkin terdengar aneh, ini pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimanapun, imam memutuskan untuk membuat pernyataan kecil di akhir misa yang direkam. Saya beri Anda. Susah sekali untuk mengatakannya, sebenarnya sangatlah sungguh. Itu adalah Tuhan yang memberi kita, dan lucunya bagaimana Tuhan memberi kita. Terkadang itu terjadi dengan cara yang sangat aneh, dan benar-benar mistis dan aneh. Dan salah satu dari pelayanan Ekaristis kami, menjauh dari sebuah hosti, dan mereka sebenarnya tidak melakukannya sama sekali. Dan tiba-tiba ada lebih banyak hosti yang tiba-tiba muncul di Sukoriana, dan secara mengejutkan, Tuhan telah seolah-olah menggandakan dirinya sendiri, dan dukungan itu adalah Tuhan yang menyediakannya. Aneh bagaimana Tuhan melakukan itu. Dan itu terjadi. Dan itu dicatat oleh satu pelayan Ekaristi kami yang memberikan komuni kepada Anda hari ini. Sungguh keren bahwa Tuhan melakukan hal-hal ini. Dan itu benar-benar keren ketika kita menyadari apa yang Dia lakukan. Dan itu terjadi hari ini. Sangat kuat, sangat keren, sangat nyata, sangat mengejutkan. Tapi juga itu terjadi. Itu terjadi, dan hari ini itu terjadi. Mereka sedang keluar dari sebuah hosti, dan tiba-tiba lebih banyak hosti muncul di sana. Jadi hari ini tidak hanya kita memiliki mukjizat Ekaristi, kita sebenarnya memiliki mukjizat yang lebih besar. Kita memiliki lebih sedikit bukti nyata dibandingkan mukjizat lain yang saya presentasikan. Namun, kita harus bertanya alasan imam ini berbohong. Dia harus mempertanggungjawabkan kepada hierarkinya, dan beberapa uskup curiga terhadap hal-hal supranatural. Dia tahu berisiko sanksi berat jika sembarangan.
Akhirnya contoh terakhir, yang paling baru yang saya temukan saat saya membuat video ini, karena itu terjadi pada bulan Maret 2024 di Shumukedima, India. Semua yang saya katakan didasarkan pada wawancara dengan imam gereja, Bapak Johnson Fadakapuratan. Jadi sekali lagi, mari kita berhati-hati, belum ada penyelidikan resmi. Semua dimulai beberapa bulan yang lalu saat misa. Saat komuni, wanita pergi dengan hosti yang telah dikuduskan, yang biasanya secara resmi dilarang, harus dikonsumsi di tempat dan di depan imam. Tapi dengan diam-diam, dia berhasil pergi dengan itu. Setelah sampai di rumah, dia mulai merasa menyesal. Dia memiliki masalah hati nurani. Dia berbicara dengan teman Katolik yang menyarankan mengembalikan hosti ke gereja. Dia menghubungi biarawati yang menyerahkan hosti ke Bapak Johnson. Seperti biasa, mengikuti prosedur yang biasa untuk hosti yang tidak dikomuniakan dengan benar. Menempatkan hosti itu dalam air agar bisa larut. Biasanya, ini hanya memakan waktu beberapa hari, tetapi setelah jangka waktu itu, hosti masih utuh. Imam memutuskan menunggu beberapa hari, tetapi hosti masih tidak menunjukkan tanda-tanda pelarutan. Pada 24 Maret 2024, seminggu sebelum Paskah, Bapak Johnson memeriksa lagi dan menemukan bahwa airnya telah menjadi gelap dan sebuah kerak telah terbentuk di atas hosti. Saat mencoba memecahkan kerak itu, sebuah zat yang mirip dengan darah segar keluar. Imam itu terkejut, menyimpulkan bahwa dia menyaksikan fenomena yang luar biasa. Dia segera melaporkan kepada uskupnya, Menger James Topil. Mungkin, jika dia mau, bisa memulai penyelidikan dengan analisis ilmiah. Jadi tunggu saja. Ya, bagaimanapun, hari ini, kita punya foto-foto dari fenomena ini, yang bisa jadi adalah mukjizat Ekaristi terbaru yang kita miliki. Sebenarnya tidak, saya sudah selesai merekam video ini, dan sekarang kita sudah beberapa bulan setelahnya. Seperti yang kalian lihat, saya berada di studio baru saya. Tapi ada mukjizat Ekaristi baru, yang bahkan lebih baru, hanya beberapa minggu yang lalu, yang harus saya ceritakan kepada kalian. Itu adalah hari Sabtu, 10 Agustus 2024, di Paroki San Joaquin di Bogota, Kolombia. Di sana, 300 orang menghadiri waktu adorasi Sakramen Maha Kudus yang dipimpin oleh Bapak Rufel Zuluaga Agustino, dan lihat apa yang terjadi saat imam masuk dengan Sakramen Maha Kudus untuk meletakkannya di atas altar. Hosti yang terletak di tengah ostensorium mulai bergetar dengan intens seperti jantung yang berdetak. Seorang umat secara spontan bisa merekam adegan itu. Kita bisa dengan jelas melihat hosti itu bergetar. Bapak Zuluaga sangat terharu, mulai menangis. Dan selama banyak menit, 300 peserta bisa melihat mukjizat itu. Banyak yang menangis karena emosi. Singkatnya, jika kalian sudah mengikuti sampai di sini, mukjizat Ekaristi sangat sering terjadi dan bervariasi selama berabad-abad. Namun, ketika kita sedikit meneliti, kita menemukan banyak kasus yang sepenuhnya terdokumentasi dan sangat kuat. Dalam satu kata, benar-benar tidak dapat dijelaskan menurut hukum fisika seperti yang kita ketahui. Tapi sebelum menutup penyelidikan ini, mari kita lihat sebuah misteri ketujuh tentang mukjizat Ekaristi dalam kehidupan para santo dan mistikus. Selama 2000 tahun, ada banyak Katolik yang disebut sebagai santo. Jadi para santo itu adalah pria dan wanita yang sangat mencintai Tuhan dan Yesus, yang hanya hidup untuknya dan menunjukkan cinta teladan kepada Tuhan dan sesama. Jadi, ketika seorang Kristen meninggal dan jelas telah menjalani hidup yang suci, Gereja Katolik bisa memilih setelah kematiannya untuk mengkanonisasinya, yaitu menyatakannya secara resmi sebagai santo. Katolik percaya para santo masih hidup di surga bersama Tuhan. Namun ada juga santo-santo yang tidak dikanonisasi, tidak diakui oleh gereja. Banyak orang yang meninggal dalam pelupaan, namun mereka tetap teman sejati Tuhan. Bagaimanapun, para santo yang diakui Gereja Katolik sering orang-orang yang mencintai Yesus dan hadir dalam Ekaristi. Apakah kalian ingat Carlo Acutis yang saya bicarakan di pengantar? Saya katakan dia adalah seorang pemuda yang bijaksana dan memiliki cinta besar kepada Tuhan. Pada usia 15, dia telah membuat pameran mukjizat Ekaristi. Sebagai pecinta Ekaristi, dia pergi ke misa tiap hari meski di sekolah, dan ini adalah kata-katanya suatu hari di mobil dengan keluarga di jalan tol. Ekaristi itu adalah jalan tol menuju surga. Semakin berkomuni, semakin jadi serupa dengan Yesus, merasakan rasa surga. Bila mendekati Ekaristi tiap hari, langsung menuju surga. Ketika kita berdiri di depan matahari, kita menjadi coklat. Ketika kita berdiri di depan Yesus Ekaristi, kita menjadi santo. Dan dia yang begitu muda, begitu awal, sudah memiliki cinta yang luar biasa kepada Yesus yang hadir dalam hosti, dan yang meninggal begitu cepat pada usia 15 tahun pada tahun 2006, baru saja dikanonisasi oleh Gereja Katolik. Itu berarti dia diakui sebagai santo oleh gereja, terutama karena cintanya kepada Ekaristi. Atau beberapa santo adalah mistikus sejati, artinya mukjizat sering terjadi dalam hidup mereka, dan banyak orang yang berinteraksi dengan mereka bisa bersaksi tentang hal itu. Baiklah, saya akan melakukan penyelidikan mengenai fenomena mistik untuk memverifikasi kebenarannya. Tapi untuk misteri ketujuh, saya bisa membagikan anekdot fenomena Ekaristi yang terjadi dalam hidup santo dan mistikus. Misalnya, Santo Fransiskus dari Assisi abad ke-13 mencintai ciptaan dan Sang Pencipta, memiliki cinta khusus untuk domba. Suatu hari di Portiuncula, gereja kecil di Assisi yang dia renovasi, seseorang membawakan domba. Dia mengajak domba itu berdoa bersama biarawan, dan semua orang sangat terkejut melihat pada saat konsekrasi selama misa, domba itu membungkuk
lututnya ditekuk, seolah-olah dia menyembah Ekaristi. Ada kisah hewan yang menarik dan lucu. Santo Antonius dari Padua sedang berdiskusi tentang kehadiran Yesus dalam Ekaristi dengan seseorang yang tidak percaya. Skeptis itu menantang Santo Antonius untuk membuktikan dengan mukjizat bahwa hosti mengandung tubuh Kristus dan berjanji untuk pindah ke Katolik jika berhasil. Orang yang tidak percaya berkata kepada Saint Antonius akan mengurung keledai beberapa hari di kandang tanpa memberinya makan, akan membawanya ke alun-alun, berinya pakan. Sementara itu, kamu akan meletakkan hosti di depan keledai. Jika hewan itu berlutut di depan hosti sambil mengabaikan pakan, saya akan beralih agama. Pada hari ditentukan, sang santo menunjukkan hosti kepada keledai sambil berkata, kuasa atas nama sang pencipta yang aku, meskipun tidak layak pegang tanganku. Aku berkata kepadamu, hewan, aku memerintahkanmu mendekat rendah hati memberikan penghormatan seharusnya kamu berikan. Begitu Antonius mengucapkan kata-kata ini, keledai kelaparan itu mengabaikan makanan, menundukkan kepala, mendekatinya, berlutut depan Ekaristi, depan banyak saksi berkumpul, melihat hasil tantangan ini. Kisah-kisah seperti ini tidak jarang dalam sejarah, tapi saya tahu kalian ingin yang lebih baru. Yang baru tidak selalu teruji. Saya akan memberikan contoh lebih meyakinkan yang terjadi di abad ke-20. Kita berada di bulan September 1941 saat Suster Yvonne Aimée de Malétroit, seorang mistikus Katolik, dalam perjalanan untuk mengunjungi biara-biara di Normandia dan berhenti di Labradière. Di sana, dia mengunjungi Bapak Paul Labut yang baru saja dipulangkan dari kamp kerja di Bavaria. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya dia tiba di bangunan besar Reyot ini di mana dia disambut hangat. Suatu sore, saat berjalan-jalan di hutan kecil bersama Bapak Labute, Suster Yvonne Aimée merasakan sakit spiritual mendalam. Dia melihat visi tentang hosti dikuduskan dinodai, tertusuk paku dan berdarah, didorong kesedihan mendalam. Dia berdoa sungguh-sungguh agar Yesus mengembalikan hosti itu kepadanya. Dengan ajaib, sebuah cahaya muncul di atas pepohonan dan sebuah hosti yang berdarah perlahan-lahan turun untuk mendarat di sebuah cabang yang terjangkau. Tapi Yvonne kehilangan akal dan mengambil hosti itu, lalu menaruhnya di atas selembar daun hijau sebagai korporale. Kalian ingat kain liturgi kecil itu? Suster Yvonne Aimée memotret hosti, lalu meletakkannya di gubuk oratorium di kaki patung Santa Perawan. Saat malam tiba, gubuk itu diterangi oleh lilin-lilin yang menyala. Suster Yvonne Aimée menghabiskan malam dalam adorasi di depan hosti, merasakan koneksi spiritual yang sangat mendalam. Keajaiban ini dibuktikan oleh foto-foto yang bisa kalian lihat di layar dan kesaksian orang-orang yang hadir. Foto-foto menunjukkan hosti yang berdarah diambil segera setelah peristiwa tersebut oleh Suster Yvonne Aimée. Keajaiban di foto ada contoh lain di Garabandal, Spanyol pada tahun 1962. Di sana, 4 gadis kecil mengaku menerima kunjungan dari perawan Maria. Sejak bulan Mei, malaikat beri komuni kepada mereka tanpa imam hadir. Peziarah melihat gerakan gadis kecil, hosti tetap tidak terlihat. Tapi semuanya berubah di 18 Juli. Hari itu, sekitar pukul 2.30 pagi, sekelompok besar orang berkumpul di sebuah geng. Kat rumah Conchita, keempat anak itu mengumumkan bahwa malam itu, hosti akan terlihat selama komuni Conchita. Jose Dier, seorang tukang batu berusia 45 tahun, menjaga dia atas permintaan ibunya, khawatir kerumunan akan menginjaknya. Conchita, bersama sepupunya Lucia, mengamati perayaan dari jendela. Tiba-tiba, dia terjatuh dalam ekstase, turun dari tangga dan keluar ke jalan. Di sana dia berlutut, tersenyum, dan membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya. Kerumunan melihat hosti muncul di lidahnya, jelas dan terbentuk dengan baik. Mereka terkejut oleh kecepatan kemunculan itu. Lidah Conchita tetap diam, kering dan bersih, dan tiba-tiba hosti itu ada di sana. Hosti tetap terlihat di lidah Conchita, seolah-olah diletakkan di atas sebuah piring. Seiring berjalannya waktu, hosti itu membesar dan tampak hidup, bersinar di dalam, berubah ukuran. Ya, bahkan akan ada foto-foto yang diambil, seperti yang kalian lihat di layar. Gereja tidak pernah memberikan pernyataan definitif tentang peristiwa di Garabandal. Jadi sebaiknya kita tetap berhati-hati. Tapi saya akan melakukan penyelidikan lain nanti. Ngomong-ngomong, keajaiban Ekaristis ini, seorang malaikat membawa komuni kepada seorang umat, tidak hanya terjadi di Garabandal. Jenis fenomena ini sering terjadi pada mistikus seperti Suster Marie Bertine Bouquillon di abad ke-19, Rosalie Puth atau Teresa Palminotta di awal abad ke-20 pada Saint Foros Chopin dari Prancis yang meninggal pada tahun 1983, dan kemudian seperti komuni ajaib di foto, ada peristiwa di Naju, Korea Selatan, sejak 1995, di mana 19 keajaiban Ekaristis terjadi di sekitar perawan air mata, penampakan pada Julia Kim. Salah satunya terjadi pada 22 September 1995 di Gunung Perawan Air Mata, terletak 20 km di selatan kota. Mengger Roman Danilak didampingi oleh Pater Aloysius Chang Hongbin merayakan misa di luar ruangan di hadapan Julia dan banyak umat. Selama misa ini, sebuah transformasi yang luar biasa terjadi. Saat komuni, Mengger Danilak memberikan sebuah hosti kepada Julia, yang segera berubah menjadi daging hidup, perlahan-lahan mengambil bentuk hati yang berlumuran darah. Kerumunan terkejut, dan para saksi, termasuk Pater Josephine, mengamati perubahan hosti menjadi daging dan darah. Ada beberapa foto yang bisa kalian lihat di layar. Setelah misa, Julia mengaku mengalami kesulitan menelan hosti karena ketebalan dan konsistensinya. Dia juga merasakan rasa darah di mulutnya. Mengger Danilak yang terkesan meminta Julia untuk minum air dari sumber ajaib yang dekat.
Sedikit darah terlihat di jarinya yang berasal dari sudut bibirnya. Keajaiban ini dibuktikan oleh kesaksian di bawah sumpah, termasuk kesaksian MGR Danila yang mengonfirmasi transformasi Hosti. Dia menganggap peristiwa-peristiwa ini sebagai wahyu pribadi, kita tidak harus percaya, tetapi dia menekankan bahwa fenomena ekaristis yang diamati adalah fakta nyata yang dapat dirasakan oleh banyak saksi termasuk beberapa uskup. Sebuah keajaiban kedua juga terjadi, yaitu penyembuhan instan seorang wanita yang menderita penyakit yang menyakitkan. Peristiwa-peristiwa supranatural dikonfirmasi bukti foto dan video, memperkuat iman umat dan menjadi saksi kekuatan ekaristi. Dan dalam bulan dan tahun yang akan datang, hampir 20 fenomena serupa akan terjadi. Tidak ada pernyataan definitif gereja. Kita hanya perlu tetap berhati-hati. Ada beberapa mistikus yang bergantung pada ekaristi untuk makanan mereka. Contohnya adalah Therese Neumann, mistikus Jerman abad ke-20 yang konon tidak makan selama lebih dari 30 tahun. Dia alami ekstase di mana darah mengalir darinya, alami penderitaan Yesus di kayu salib. Kasusnya dipantau oleh beberapa dokter. Pada tahun 1927, dia misalnya diawasi selama 14 hari dan 14 malam dan tidak mengonsumsi apapun atau minum kecuali sedikit potongan hosti setiap hari. Yang paling gila adalah berat badannya tetap sama di awal dan di akhir pengalaman itu. Kita mungkin bisa bertahan 14 hari tanpa makan, tapi pasti tidak tanpa minum dan pasti tidak tanpa kehilangan berat badan. Tapi sebenarnya yang membuktikan bahwa dia tidak makan apa-apa lebih mungkin adalah kenyataan bahwa ribuan pengunjung terus-menerus mengunjunginya sepanjang hidupnya. Dan seaneh kedengarannya, harus dikatakan tidak ada yang pernah melihatnya makan, membeli makanan, atau bahkan harus dikatakan pergi ke toilet. Ketika ditanya dari mana dia mendapatkan hidupnya, dia menjawab dari penebus. Memang, dia sangat sering menerima komuni. Dan sebaliknya, ketika dia tidak bisa menerima hosti karena sang imam tidak ada, dia menjadi sangat lemah, seakan hosti benar-benar mengandung energi vital harian yang dia butuhkan. Saya akan melakukan penyelidikan kasus mistikus yang hidup tanpa makan. Anda akan melihat bahwa ada banyak kasus yang sangat terdokumentasi. Jadi langgananlah agar tidak ketinggalan. Banyak mistikus juga kadang-kadang menerima hosti secara supranatural saat komuni. Hosti kemudian mulai terbang dari tangan imam dan langsung masuk ke mulut orang yang menerima komuni. Fenomena semacam ini terjadi, misalnya, pada biarawati Prancis abad ke-17, Suster Marie Angelique de la Grave. Beberapa saksi menyatakan tentang dirinya. Pada malam Natal tahun 1183, saat mendekati kisi menerima komuni, hosti terlepas dari tangan imam dan mendarat di bibirnya. Biarawati yang mengawasinya melihat keajaiban itu, begitu juga beberapa orang yang ada di gereja. Kabar itu menyebar, dan imam yang menyaksikan kejadian itu mengonfirmasi. Lebih baru-baru ini, kita juga memiliki 10 kesaksian dari para imam yang merasakan, sekali atau dua kali, hosti terlepas dari jari mereka dan masuk ke mulut Marthe Robin, seorang mistikus abad ke-20. Tapi sebenarnya, contoh komuni jarak jauh sangat sering terjadi dalam sejarah. Untuk mendapatkan sumber dari apa yang saya ceritakan, Anda perlu membaca buku hebat karya Joachim Bufflet, Ensiklopedia Fenomena Luar Biasa dalam Kehidupan Mistis, dalam 3 volume. Lebih gila lagi, mistikus bisa minum anggur dari piala jarak jauh. Menurut orang Katolik berubah menjadi nyanyian Kristus. Jadi imam bersaksi, Santa Marie Françoise V, Santo Italia, abad ke-18. Dia kadang-kadang hanya mengambil sedikit, hanya beberapa tetes, tapi sudah cukup untuk membuatku bertanya memastikan hal itu. Suatu kali ketika dia hampir meminum setengahnya, saya mencatat ketidakhadiran isi piala. Ini juga terjadi pada Maria Grazia Tarallo, biarawati meninggal 1912. Ini kesaksian orang terdekatnya. Suatu hari, Suster Maria bersinar dan saya bertanya keajaiban apa terjadi padanya. Dia menjawab saya, pengaku dosa itu merasa takut pagi ini ketika dia mengambil piala di misa. Dia melihat bahwa anggur telah berkurang memeriksa tumpahan di altar. Saya sudah meminumnya dan hanya menyisakan sedikit di dalam piala, tapi saya tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Sebenarnya, fenomena eucharistik supranatural dalam kehidupan para santo dan mistikus begitu banyak, sehingga saya bisa mengisi sebuah penelitian lebih dari 2 jam. Beritahu saya di kolom komentar jika topik ini menarik bagi Anda. Mungkin akan membuat video lain tentang ini. Ingatlah keragaman besar fenomena-fenomena ini. Di setiap zaman, di semua negara, di antara pria dan wanita yang mencintai Tuhan, ada cinta yang besar untuk Yesus yang hadir dalam Eucharisti. Saya hampir sedikit kecewa karena saya merasa hanya menyentuh permukaan saja. Saya jamin, itu sangat membuat frustrasi. Saya telah menemukan ratusan dan ratusan kasus, dan saya hanya bisa membicarakan beberapa puluh kasus saja di video ini, agar tidak terlalu lama juga. Tapi sebenarnya, pastikan bahwa jika Anda ingin menggali lebih dalam, Anda akan menemukan banyak kasus lain yang sangat kuat dan terverifikasi. Sejujurnya ada begitu banyak. Itu gila. Akhirnya meskipun saya hanya membicarakan beberapa kasus dengan semua elemen yang kita miliki dan yang telah saya sajikan kepada Anda, kemungkinan besar Yesus benar-benar hadir dalam hosti yang dikuduskan. Argumen-argumen yang saya sampaikan kepada Anda sudah lebih dari cukup jika kita jujur pada diri sendiri dan menerima kenyataan. Lagi pula, Yesus telah mengatakannya dengan sangat jelas dalam hidupnya. Dan saya ingin membacakan bagian ini dari Injil Yohanes pasal 6. Tetaplah bersama saya sampai akhir, jangan pergi dulu, karena yang paling penting akan segera datang. Jadi untuk memulai, saya akan membacakan bagian tersebut. Yesus menjawab mereka,
Saya yakin adalah roti kehidupan. Siapa yang datang kepada saya tidak akan pernah lapar. Siapa yang percaya kepada saya tidak akan pernah haus. Tapi saya sudah bilang kepada Anda sudah melihat. Dan meskipun begitu Anda tidak percaya, dan sedikit lebih jauh, saya adalah roti kehidupan. Di padang gurun, nenek moyangmu telah makan manna dan mereka mati. Tapi roti yang turun dari surga adalah seperti ini. Siapa yang memakannya tidak akan mati. Saya adalah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, dia akan hidup selamanya. Roti yang akan saya berikan adalah daging saya yang diberikan untuk kehidupan dunia. Amin, amin. Saya katakan kepada Anda, jika Anda tidak makan daging anak manusia dan jika Anda tidak minum darahnya, Anda tidak memiliki kehidupan di dalam diri Anda. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku memiliki kehidupan kekal dan aku akan membangkitkannya di hari terakhir. Memang, dagingku adalah makanan yang sebenarnya dan darahku adalah minuman yang sebenarnya. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalamnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus saya dan saya hidup oleh Bapa, begitu juga siapa yang memakan saya, dia juga akan hidup oleh saya. Inilah roti yang turun dari surga. Dia tidak seperti yang dimakan oleh nenek moyang. Mereka sudah mati. Siapa yang makan roti ini akan hidup selamanya. Pada 8 Juli 1935, André Frossard, seorang jurnalis muda berusia 20 tahun, secara kebetulan mendorong pintu sebuah kapel di Paris. Namun, dia dibesarkan dalam ateisme oleh ayahnya, Louis Oscar Frossard, seorang komunis dan Freemason. Jadi André sangat skeptis dan acuh tak acuh terhadap ide tentang Tuhan. Saat memasuki kapel, dia melihat cahaya yang sangat terang yang berasal dari sakramen suci. Kejelasan ini berubah menjadi cahaya spiritual yang menembus. 10 menit kemudian saat keluar, dia mengumumkan kepada temannya, saya Katolik. Dan dalam sekejap, di depan Yesus dalam hosti, dia merasakan kehadirannya yang nyata dan dia pun bertobat. Pertemuan ini dengan Tuhan begitu kuat sehingga dia akan menyatakan kemudian, saya menemukannya seperti menemukan pohon platana. Dan dia menulis sebuah buku yang menceritakan kesaksiannya, Tuhan ada, saya telah menemukannya, sebelum masuk ke Akademi Prancis pada tahun 1987. Namun, dia tidak naif atau mudah percaya. Dan pertobatannya yang total seketika, tanpa ragu hingga akhir hidupnya, adalah bukti tambahan dari kehadiran Yesus dalam sakramen suci. Karena sebenarnya mukjizat-mukjizat Ekaristi itu memang indah. Itu bisa memperkuat iman kita bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi. Tapi yang penting sekarang, satu-satunya hal yang penting adalah melakukan pertemuan pribadi ini dengan Yesus yang hadir dalam hosti yang dikuduskan. Yang penting adalah kita sendiri menjalani hubungan dengan Ekaristi. Karena jika Tuhan sendiri hadir dalam sepotong roti yang begitu kecil, maka kita tidak boleh melewatkannya. Itu adalah hal terpenting yang bisa ada di bumi. Tapi mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus ingin datang dalam sepotong roti yang sederhana? Karena dalam penyelidikan ini, saya hanya memberikan argumen-argumen rasional yang menunjukkan bahwa memang benar, Yesus hadir dalam hosti. Tapi kenapa dia melakukan itu? Mengapa Tuhan datang dalam sepotong roti kecil dengan cara yang begitu tersembunyi, sampai-sampai tidak ada yang memperhatikannya, dan bahkan beberapa Katolik pun tidak mempercayainya? Mengapa Yesus tetap hadir dalam hosti-hosti, terkurung dalam tabernakel gelap di gereja-gereja yang kadang tidak ada yang datang mengunjunginya? Dan memang, jika kita tidak memahami alasan teologis di baliknya, itu tampak tidak masuk akal, jujur saja. Baiklah teman-teman, dalam video ini tujuan saya adalah untuk memperkenalkan kepada kalian tentang mukjizat Ekaristi yang merupakan misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, bukan untuk membahas teologi. Jadi bagi mereka yang ingin melangkah lebih jauh, bagi mereka yang ingin tahu mengapa Yesus ingin hadir dalam hosti yang dikuduskan, saya mengarahkan kalian ke sebuah pelatihan lengkap yang saya buat tentang kehidupan spiritual. Kalian akan menemukan tautannya di deskripsi dan di komentar yang dipin. Dan ini adalah cuplikan kecil dari pelatihan untuk mereka yang tertarik. Dalam modul 3 yang akan segera dirilis, kalian akan belajar mengapa Yesus ingin hadir dalam hosti dan bagaimana mengembangkan hubungan kalian dengan Ekaristi. Jangan lewatkan, ini bisa sepenuhnya mengubah hidupmu. Ingat untuk berlangganan di sini, untuk melihat kasus lain mukjizat teruji saat perawan Maria muncul pada 1 juta orang, ada di sini. Yuk, kita bertemu lagi minggu depan untuk mukjizat-mukjizat baru. Sampai jumpa teman.